Silakan bahasa. Terima kasih Pak Salman, terima kasih teman-teman SMP Bahtera yang sudah bergabung di pagi jelang siang kita ya. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan terakhir ya untuk pelajaran spiritual skill. Bismillahirrahmanirrahim. Asdiqai qabla nabda dirasa hayabina linusolli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Seperti biasa, Pak Asa akan mengajak kalian untuk membacakan Fatihah, khususkan buat keluarga kita, khususnya ayah bunda kita, bapak dan ibu kita, termasuk juga keluarga kita, tapi khususnya kita khususkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan terakhir ini, Pak Asa akan mengisahkan satu ceritanya cerita yang ada dialami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita ketahui Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan hewan, binatang, dan juga berkomunikasi dengan jin. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam ini mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk pergi ke laut. Di sana kata Allah Ta'ala, engkau akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam pergi bersama rombongan itu terdiri dari dua, rombongan kalangan jin dan manusia. Kalangan jin dipimpin oleh Ifrit dan kalangan manusia dipimpin oleh Asif Barkiyah. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman alaihissalam itu melihat ke kanan dan ke kiri dan tidak menemukan sesuatu yang dikatakan Allah Ta'ala akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Lalu karena Nabi Sulaiman alaihissalam itu percaya bahwa apa yang disampaikan Allah Ta'ala itu benar, maka beliau menyeruh Ifrit itu pemimpin dari jin untuk menyelam ke dalam dasar laut dan melihat apa yang ada yang luar biasa yang disebutkan Allah Ta'ala akan menemukan hal yang luar biasa. Lalu jin Ifrit itu turun ke dasar laut, dia masuk dan agak lama kemudian datang lagi kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku tidak menemukan sesuatu yang luar biasa seperti yang kau perintahkan itu. Kata Nabi Sulaiman, tidak mungkin ini, tidak ada ya sesuatu yang luar biasa, karena Allah Ta'ala menyuruh, coba kau kembali lagi ke dalam dasar laut. Dia kembali lagi, mungkin masuk dulu agak lama, kemudian naik lagi di darat itu. Kemudian Ifrit juga sama mengatakan sesuatu yang tadi juga dikatakan, bahwa tidak menemukan sesuatu yang luar biasa yang ada di dasar laut itu. Dan tetapi lagi-lagi Nabi Sulaiman alaihissalam itu percaya apa yang disampaikan Allah Ta'ala itu pasti ada benarnya gitu. Lalu beliau menyuruh Asif Barkiyah itu adalah pemimpin manusia pada zaman itu, yang katanya dia adalah disebut sebagai menteri lah pada masa kerajaan Nabi Sulaiman itu. Asif Barkiyah itu kemudian berdoa. Asif Barkiyah itu terkenal sebagai orang yang kalau berdoa, doanya langsung dikabulkan. Lalu Asif Barkiyah itu berdoa kepada Allah Ta'ala agar menampakkan sesuatu yang disebutkan Allah Ta'ala tentang hal yang luar biasa yang ada di pantai atau di laut itu. Lalu tiba-tiba Asif Barkiyah itu melihat satu bangunan kubah yang terdiri dari 4 pintu. Masing-masing pintu itu terdiri dari berwarna yang indah lah. Ada katanya warnanya ada warna dari jamrud,
ada waktu yakut itu seperti batu cincin tapi yang warnanya menyala begitu. Nah, jadi ada bentuk yang satu kubah begitu. Nah, lalu kata Nabi Sulaiman alaihissalam itu, coba aku mendekat pada kubah itu, jadi bangunan kotak itu. Jadi Nabi Sulaiman itu kemudian mendekat, dan di dekat itu ternyata pas di pintunya dibuka ternyata ada seorang pemuda yang tampan, pemuda laki-laki yang sedang melakukan sholat di dalamnya itu. Lalu Nabi Sulaiman mengucapkan salam, assalamualaikum begitu, dan yang pemuda di dalam kubah itu kemudian dia mempercepat sholatnya dan menyelesaikan sholatnya, kemudian menjawab salam. Di dalam kubah itu Nabi Sulaiman alaihissalam berbincang dengan pemuda tadi. Perbincangannya itu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada pemuda itu. Pertanyaannya, mengapa kau berada di dasar laut? Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu beliau, pemuda itu menjawab, wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita tua yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Jadi pemuda itu pernah merawat kedua orang tuanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang. Ketika ajal menjemput ibu saya, ia berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa kepadamu. Dan ketika ayahnya meninggal, ayahnya itu berdoa kepada Allah, saat akan meninggal berdoa kepada Allah, ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh setan. Begitu kata pemuda itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pantas saja Nabi Sulaiman Ifrit yang diperintahkan untuk melihat keberadaan pemuda itu di dalam dasar lautan itu ternyata tidak bisa menemukannya, gitu ya, karena berada dalam satu tempat yang disembunyikan keberadaannya dari penglihatan jin dan iblis itu. Jadi ceritanya begini, setelah menguburkan kedua orang tuanya, pemuda itu mungkin merasa sedih, dia berjalan-jalan ke tepi pantai, dan di tepi pantai itu katanya dia melihat sebatu kubah yang indah, dan dia masuk, dan sudah masuk itu ternyata kubah itu menutup, lalu dia dibawa ke dalam dasar sungai, dan di sana itu dia merasakan betapa menyenangkannya berada dalam satu tempat itu. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman kemudian bertanya, pada zaman siapa kamu dulu berada ketika kamu sebelum masuk kamu ke dalam kubah itu? Kata orang pemuda itu kemudian mengatakan, aku dulu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada sekitar 2400 tahun lah, 2400 tahun dari masa Nabi Ibrahim ke masa Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Jadi beliau itu, pemuda tadi itu disimpan dalam satu kubah yang di sana jadi umurnya panjang. Kemudian juga beliau ternyata tidak bisa terdeteksi, tidak bisa terlihat oleh jin keberadaannya. Nah, terus dia tanya gini, Sulaiman bertanya kepada pemuda itu, lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum? Lalu pemuda itu berkata, wahai Nabi Allah, Nabi Sulaiman, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya, lalu saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar. Saya tidak lagi haus, tidak lagi gerah, tidak lagi dingin, tidak lagi kantuk, dan sebagainya. Pokoknya saya merasa enjoy, merasa nikmat, merasa indah, merasa bahagia, katanya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam itu bertanya kepada pemuda lagi, maukah kamu ikut denganku di kerajaanku? Kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan kita ketahui ya, Nabi Sulaiman itu raja ya, gitu. Lalu kata pemuda itu tidak mau, dan pemuda itu mengatakan, wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku ke tempat semula. Maksudnya tolong dikembalikan lagi ke tempat dasar lautan yang ada di paling dalam lautan itu.
Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan Asif Barkia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Dan saat itu juga pemuda tadi itu menghilang dari pandangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, oke, sebelum kita lanjut lagi, cerita tadi kita ketahui ternyata pemuda tadi itu bisa hidup lama di dalam kubah yang berada di dasar laut. Dari dia hidupnya asalnya pada zaman Nabi Ibrahim, dan dia masih hidup pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ada jarak sekitar 2400 tahun dulu ya, begitu jaraknya itu. Ternyata berarti umur yang pemuda itu umur yang cukup panjang begitu. Nah, terus apa sih yang menyebabkan dia berumur panjang, kemudian dia berada pada satu tempat, tetapi kemudian dia tidak bisa ditemukan oleh ifrit, tidak ditemukan oleh jin, ya kayak gitu. Hanya bisa diketahui oleh pemimpin manusia itu, yang Asif Barkiyah itu. Nah, ketika ditanya sama Nabi Sulaiman, ternyata dia itu orang yang berbakti kepada orang tua, ya. Dia kan orang tuanya sudah sepuh ya, sudah tua. Selama 70 tahun dia mengurus keduanya, kemudian kedua orang tua itu, keduanya itu mendoakan sesuatu yang baik kepada pemuda tadi. Yang satu mendoakan supaya pemuda itu senantiasa berada dalam ibadah dan takwa kepada Allah. Yang kedua mendoakan bahwa jangan sampai pemuda ini diganggu oleh setan atau jin begitu. Jadi biar tetap ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, dari sana Pak Asa mengetahui ternyata doa orang tua itu sangat makbul. Doa orang tua itu sangat manjur sekali, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti kalian pengen lulus nih dari kelas 7 ke kelas 8, atau pingin ingatan kalian bagus dalam pelajaran, minta doa kepada orang tua. Tetapi sebelum meminta doa, kalian berbakti dulu kepada orang tua. Kalian melakukan kebaikan dulu kepada orang tua. Misalkan di rumah, kalian misalkan setiap hari kalau biasa sudah makan, kalian itu kan biasanya dicucikan sama piring kalian, gelas kalian itu dicuci sama pembantu atau sama orang tua kalian. Nah, kalian mulai saat ini tidak lagi harus seperti itu. Jadi kalau kalian sudah makan, sudah minum, si piring dan gelasnya itu kemudian kalian cuci sendiri. Kalian cuci sendiri, simpan. Kemudian kalian misalkan mulai menyapu kamarnya, terus mulai ngepel kamar, membersihkan. Pokoknya kalau misalkan orang tua kalian itu misalkan butuh ke warung untuk beli pecin, beli bawang, beli tomat gitu ya, kalian sama kalian aja, mah aku beliin ke sana kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi berbakti. Terus yang kedua, berbakti itu dalam artian bukan hanya melakukan kebaikan untuk orang tua kita, tetapi juga adalah mendoakan orang tua. Kita sholat, kita doa, dan kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu sebenarnya mendoakan orang tua. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran, ada dua hal. Pertama, kalian mendapatnya pahala dari bacaan Al-Quran. Yang kedua, orang tua kalian mendapat ampunan dari apa yang kalian lakukan itu. Jadi kalau misalkan kita mau berkontribusi nih, mau memberikan kebaktian kita kepada orang tua, maka kita harusnya sering membaca Al-Quran. Karena dengan sering membaca Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan mengampuni kedua orang tua kita. Dan menjadikan kita termasuk anak yang soleh atau solehah, begitu. Kalau kita berbakti kepada ayah kita, ya salah satunya kalau ayah kita itu pas datang itu ya kita cium tangan sama ayah kita, kemudian ditawarin, ayah mau dipijit sama enggak, sama dipijit-pijit dan sebagainya. Terus disiapin kopi, misalkan ayah mau minum kopi, dibuatkan oleh kalian dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang menyenangkan aja. Jadi perlakukan kedua orang tua kita itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya, jadi jangan sampai membuat orang tua marah ya. Jangan sampai membuat orang tua marah. Kalau kemudian orang tua kita marah karena dosa kita, karena kesalahan kita, cepat-cepat kalian minta maaf ya. Minta maaf dan sebagainya. Tapi jangan diulangi lagi. Itu prinsipnya. Jangan mengulang lagi sesuatu yang perbuatan dosa. Karena nanti kalau diulang lagi ya bertambah lagi dosanya. Nah, ini Pak Asa akan bacakan satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Jadi Anas itu sahabat Rasulullah SAW. Jadi ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasu da'awat yustajabu lahunna la syakku fihinna da'watul madlumi wa da'watul musafirin wa da'watul walidi liwaladih. Ini kata Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW berkata atau bersabda. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi, yang pasti akan dikabulkan. Jadi ada 3 doa yang pasti akan dikabulkan. 1, doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi. Dizalimi itu artinya adalah dia dihina, disiksa, kemudian diperlakukan sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi kalau kalian diperlakukan tidak baik oleh teman kalian atau saudara kalian atau oleh orang-orang, kalian bisa berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi doakanlah sesuatu yang baik ya. Jadi dulu Rasulullah SAW pun ketika ke Taif, ke daerah Taif, ya dilemparin sama orang-orang. Dilemparin sama orang-orang yang anti-Islam ya gitu. Dilemparin, tapi Rasulullah SAW tidak mendoakan mereka itu menjadi sesuatu yang hancur dan sebagainya, tapi mendoakan sesuatu yang baik. Nah, kalau kita dizolimi sama orang, dizolimi artinya diperlakukan dengan tidak enak, diperlakukan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kalau kita berdoa pasti Allah Ta'ala akan mengabulkan. Jadi ada 3 doa yang mustajab yang akan dikabulkan. 1, doa orang yang dizolimi. Yang kedua, doa orang yang safar. Doa orang yang safar. Apa itu safar? Safar itu sedang bepergian, tapi bepergian untuk kebaikan. Misalkan dalam perjalanan kita ke Cirebon. Misalkan Ayu pergi ke Cirebon untuk ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Atau misalkan Zara itu berziarah ke makam Nabi, ke Madinah dalam perjalanan. Nah, kalau kita dalam perjalanan seperti itu, kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Oke, tadi ada 3 ya, ada 3 doa mustajab. Berdasarkan hadis ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. 1, doa orang yang dizolimi. 2, doa orang yang bepergian atau safar. Dan yang ketiga apa coba? Nah, yang ketiga yang terkait dengan tema tadi adalah doa orang tua pada anaknya. Nah, doa orang tua pada anaknya. Nah, doa orang tua pada anaknya itu pasti Allah Ta'ala akan mengabulkannya. Karena itulah menurut Pak Asa, seperti tadi ya, cerita tadi orang tua tadi kepada pemuda tadi, yang setelah berbakti pada orang tua, kemudian didoakan sesuatu yang baik ya sama orang tua tuh. Nah, kalian menurut Pak Asa, kalau kalian ingin menjadi lebih baik lagi, lebih pintar, lebih soleh, kemudian lebih bahagia, minta doa kepada orang tua. Kita minta doa kepada orang tua dengan doa sesuatu yang baik. Tetapi kalau kalian mau berminta doa kepada orang tua, karena doa orang tua pasti dikabulkan, ya. Tapi jangan melakukan dulu kesalahan deh. Jangan dulu berbuat dosa kepada orang tua. Nanti kalau didoain sesuatu yang tidak baik gimana? Ada baiknya kalian berbuat dulu baik kepada orang tua, lalu kalian meminta doa kepada orang tua sesuatu yang baik. Nah, hadis tadi disebutkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah ya. Oke, ada hadis lagi. Ini hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Bunyinya begini, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata atau bersabda, ridho Rabbi fi ridol walidi. Oke ya. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Nah, ridho Allah itu bergantung kepada ridho orang tua. Kemudian wasakhatur Rabbi fi sakhatil walidi.
dan murka Allah, jadi marahnya Allah bergantung pada murka orang tua. Jadi Allah Ta'ala itu, kalau Allah Ta'ala itu akan ridho kalau orang tua kita ridho pada kita. Tetapi kalau orang tua marah pada kita, maka Allah pun akan memarahi kita, karena petik akan membuat kita menjadi orang yang tidak berguna, membuat orang menjadi kita jadi susah, jadi hidupnya tidak serba sulit dan sebagainya. Nah, itu hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. An asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husni kemaro aina, otu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ala hadiniya kulina salihah jarkan fi syukur Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ahibatu binat tahirin, summa nausan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la'imatil ma'asumin wa ahmad du'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa nausan ila ba'ana wa ummahatina bi barakah hadzatil Qur'an bi surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama-sama membaca doa orang tua ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala rasulihi wa ala aimatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.